Suraji merupakan seorang petani sekaligus dukun, seorang warga desa Sungai Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan di Sumut. Suraji mengaku kasus pembunuhan ini dilakukan untuk menambah kesaktian ilmunya. Salah satu pasien Suraji adalah wanita bernama Iem, di mana salah satu syarat untuk menjadi pasiennya yaitu sang pasien harus diikat tangan dan kakinya, serta pasien harus dikubur setengah badan dan juga tidak ada orang lain yang boleh mengetahui ritual tersebut. Tujuan Iem mendatangi Suraji adalah untuk memperoleh kesuksesan lewat ritual dukun tersebut. Karena Suraji sudah mendengar alasannya, saat malam hari Suraji bergegas membawa Iem beserta cangkul, tali, karung ke area perkebunan tebu Sungai Semayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Lalu Iem mengikuti Suraji dari belakang. Sembari berjalan melewati perkebunan, akhirnya Suraji menemukan tempat yang cocok untuk melakukan ritualnya. Dengan menggunakan cangkul, Suraji menggali tanah sedalam 1 meter sambil ia memegangi senter untuk menerangi tanah yang digali Suraji. Sambil kaki dan tangan diikat tali, Iem disuruh oleh dukun itu masuk ke dalam lubang yang sudah digali tadi. Kemudian Suraji mengubur tubuh Iem menggunakan tanah kembali sampai bagian dada Iem. Kemudian dukun itu duduk di hadapan Iem, lalu tiba-tiba tangan kiri dukun tersebut menutup mulut Iem, sedangkan tangan yang kanan mencekik leher Iem. Iem yang sedang terkubur sontak tidak bisa melakukan apa-apa. Iem pun meninggal di tempat itu. Suraji segera melakukan ritual dengan menggunakan air liur korban yang sudah tidak berdaya. Kemudian menarik tubuh korban ke atas, melepas tali temali dan pakaian korban. Setelah itu Suraji kembali mengubur korban di tanah bekas galian dia tadi. Keesokan harinya Suraji beraktivitas seperti biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Pembunuhan selanjutnya dilakukan Suraji dengan motif yang sama sebanyak 42 perempuan dan korban terakhir bernama Dewi. Kasus ini terbongkar karena adanya seorang pemuda yang menemukan jasad korban yang tidak mengenakan busana di kebun tebu. Segera warga menghubungi polisi karena ditemukan seorang mayat perempuan yang sebelumnya memang dikabarkan hilang beberapa hari. Awalnya polisi mencurigai pembunuhan Dewi dilakukan oleh suaminya karena Dewi dan suaminya didapati warga sering bertengkar. Karena tidak cukup bukti, suami Dewi pun bebas dari tuduhan. Kemudian warga bernama Andreas melaporkan bahwa dirinya pernah membawa Dewi ke rumah Suraji sebelum Dewi menghilang. Akhirnya polisi melakukan penggerebekan di rumah Suraji, dan di dalam rumah Suraji ditemukan pakaian dan perhiasan yang dikenakan oleh Dewi sebelum menghilang. Akhirnya Suraji pun ditangkap. Di kantor polisi, Suraji diinterogasi lewat interogasi yang sangat panjang. Akhirnya Suraji mengaku telah membunuh Dewi. Polisi yang tidak puas mendengar jawaban Suraji akhirnya mendesak Suraji agar menceritakan semua perbuatan yang telah dia lakukan. Awalnya Suraji hanya mengaku membunuh 16 wanita. Kemudian semakin didesak, Suraji akhirnya mengaku bahwa dia telah membunuh wanita sebanyak 42 orang. Suraji mengaku dia mendapat bisikan bahwa dia harus membunuh sebanyak 72 wanita untuk meningkatkan ilmu kesaktiannya. Karena segala perbuatan Suraji dijatuhi hukuman mati pada malam yang sunyi jam 10 malam di perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilakukan oleh eksekutor. Demikianlah kisah dari Suraji, sang dukun dan petani yang membunuh 42 wanita hanya untuk menambah kesaktiannya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesuksesan bukan didapat dari cara yang instan. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai berjumpa di kisah selanjutnya.